Selamat malam abangku, kembali lagi. Ada pasien masuk ini. Tipenya Samsung A54. Posisinya hang logo seperti ini. Pengirim dari subscriber dari Sidoarjo, follower from Sidoarjo. Posisinya hang logo. Hang logo. Setelah dinyalakan hang logo terus melorot tak. Yus mencicil logo ya. Logo terus. Nah, ini gak ke menu lor. Infonya melorot tak lor. Dia kalau di off kan, di cas bisa, tapi ketika di on dia hang logo. Nah, ini saya lepas baterainya dulu ya. Saya lepas baterainya. Saya pasang baterai, terus coba saya cas. Nah, ini saya cas. Kalau di cas dia nambah baterainya. Nah, ini nanti keluar persentase. Nah, dia nambah sampai 30%. Nah, ini ketika di on kan dia logo juga. Nah, ini saya on. Nah, baterai masih ada, saya lepas baterai, saya on kan. Oke, logo mencicil lor. Ora gelem ke menu lor. Nah, piye bola, ora gelem ke menu bola. Mloroke bola. Nah, kuwi. Mlorok tok. Terus ini kita wes begigi. Terus iki mbegogo mlorok logo. Ora ndak mau ke menu bola. Mencicil bola. Ya sampai sedina ya sing ini sampai entek batune. Sampai baterai habis ya begigi ngene iki. Biar kita tunggu ya 3 menit. Tetap saja nggak mau bola. Banyak sekali yang masuk seperti ini, kerusakan Samsung A series ya, seperti ini ya, yang logo kayak ini ya. Loro air tenisnya ini sampai ngoyot ya panggah melorok air serah kena mati lemalan batu ini khusus sintek. Oke, kita eksekusi aja langsung. Biasanya kasus seperti ini, kerusakan seperti ini IC ini lor, IC internalnya ini rusak lor. Amoh ini gelem anggone. Iki ana CPU, ini memorinya di sini. UFS, internal memory di bawah kaleng ini lor. Nah, sekarang kita mau eksekusi, mau ganti lor. Kita mau angkat dulu ini, mau lepas dulu. Kita kerjakan ya. Kita eksekusi lor. Kita pakai bur dulu, dipotong kalengnya ya. Kalengnya dipotong. Ya, dipotong. Nah, ini alon-alon. Ganjel tisu no, ben aman. Oke. Timpake, kok terus di batune entek lho. Saya tak cek dulu. Tenang. Kita grindo nih sik, dibur sik ya. Ngene. Jadi ini di grindo, dipotong dulu. Terus ini grindo lho.
ini langsung ditang yang merotol gerinto sih naman. Terus disebur ada sih. Nah wis lagi di tang tak dudoi, saya kasih tahu ini loh masalahnya yang rusak, yang keroknya nanti kelihatan. Nah ini IC-nya yang bermasalah loh di dalam sini loh, bukanya pelan-pelan ya, sabar. Di dalam sini itu ada IC memori internal ya, dia fungsinya sebagai RAM dan penyimpanan internal yang jero niki. Nah iki lho kotak ireng lho diarani UFS yo iki. Nah iki lho tak potongi dulu ben ketok. Nah ini loh namanya memori internal dengan kode KMF ya, dengan kode KMF KM8F9, berarti ini 256 GB ya, 256 GB. Ada yang 128, ada yang 256, dan ini bisa diganti, misalkan yang 128 di up ke 256 bisa. Pokoknya gas ya. Terus sebelah sini saya potong. Nah, sama sini. Fungsinya untuk mempermudah pengangkatan IC. Oke, sebelnya lor, sabar, sing tenang. Kita potong dulu kalengnya ini, yang pinggir, pelan-pelan. Nah, sidik-sidik pokoknya, jadi paksa merotol. Nah ini sudah, nah ini sudah terlepas kalengnya. Nah ini nanti nyongkelnya dari sini. Oke, sekarang kita melakukan pengangkatan chip atau IC UFS. Atau kita jepit dulu. Nah ini persiapan untuk pengangkatan IC-nya. Kita siapkan peralatannya dulu. Ini posing disiapkan, pisau, congkel, timah, goodwick, solder, wis komplit pokoknya. Nah, terus IC-nya ini ditutup lor, CPU-nya. Nah, tutup ini ya. Tutup sijio lah, tutup loro lah, sakarmu pokoknya ditutup. Ben ora kepanasan, intinya ngono lho. Terus dicongkel dari sini. Oke. Kita siapkan dulu. Panasnya 345 ae. Nah, dari sini kita angkat dulu. Kita congkel pelan-pelan loh. Nah ini masih pre-win, masih original. Kita blower dulu pelan-pelan.
karena ini yang rusak. Nah, letak suwi lor, sabar bola. Ini 5 atas ini, 5 empuk, timahnya atas. Oke, kita congkel sampai muni mak cetik ngono lho. Kita congkel, muter terus. Ini. Nah, ini lor, harus cepat lor. Nah, ini namanya internal memory nih. Kita congkel, kemudian kita bersihkan dulu. Nah, ini lor, ngamoh ya iki, rusak iki. Umure wayang ganti cara harddisknya wis rusak loh, buat sektor amah harddisknya. Tangguh ya, bentar dulu. Nah, ini terus dibersihkan lor, gawe plug karo bootwick. Nah, ini kan secampur limena kayak gini. Nah, ini dibersihkan alon-alon. Terus diputer nih. Nah, terus ki pokoknya sampai resik. Nah, terus muter meneh. Wes resik lor, geger. Terus diresiki lemnya sebentar. Nah, lem ini di bagian sini ada lem putih yang masih nempel, kudu bersih nih. Nah, harusnya dipasang miring. Nah, ini bersihkan dulu pelan-pelan, santai saja, jangan buru-buru. Pokoknya usahakan kinclong. Oke. Sebentar. Saya kinclongkan dulu. Oke, sudah. Kita kasih thinner biar resik. Sebentar, kita kasih thinner. Nah, oke. Terus kalau sudah, teliti lagi, pastikan bersih ya. Jangan sampai ada yang meletre loh. Oke. Oke, sekarang kita siapkan IC UFS nya. Sebentar. Kita siapkan dulu IC UFS nya. IC UFS nya 256. Jadi IC UFS nya harus diganti dengan yang sama lor. Tadi kan size nya 256, jadi kita harus sama, kasih 256 dengan kode sama, KM8F9. Ini yang mau dipasangkan nanti, ini yang rusak. Nah, ini tak siapkan dulu, tak isinya dulu. Taruh. Jangan lupa siapkan kopinya ya. IC-nya tak siapkan dulu, yang kita mau pasang ya, sama ukurannya ya. IC saya isi file dulu, tunggu sebentar.
lagi menyiapkan IC UFS yang tadi saya isi file. Kita isi file dulu lur. Kita isi file sesuai versi atau minimal sama versi ya, karena kalau nggak sesuai, kalau di bawahnya nggak bisa, versinya harus sama, minimal sama lah. Ini binary 1 boleh diisi nanti pakai binary 2 atau 3 atau 4 atau di atasnya. Oke. Nah, ini IC sudah siap lor. Sekarang saya pasang dulu. IC-nya saya pasang dulu lor. Kita pasang IC-nya. IC yang baru. Ya, ini yang rusak ini. Geser sini saya. Ini IC yang saya mau pasang. Nih. Kita kasih flux dulu. Kita kasih flux secukupnya, jangan terlalu banyak, sampai kayak cukup lor. Terus UFS tumpang ke dhuwure kene, diganti gitu, taruh atasnya. Hati-hati ya, harus pas. Kalau nggak pas meletre lor. Nih. Kalau sudah kita blower langsung ya. Bismillah. Kita pasang IC-nya. Ora rata lor, kurang geser sidik lor, sauwidik, sak srit daripada bleedru kok. Wis. Blower, bismillah. Oke, sudah pasang lor. Kipasi lor. Ini penutup CPU mau tak geser ya. Iya. Dan nggak kepanasan. Terus IC yang saya rusak ini kemarin loro enggak. Kipasi dulu ben adem. Dingin. Es jadi es ngadem-adem. Oke, sekarang kita coba. Kita pasang di LCD lor. Nah, ini LCD-nya tadi. Oke. Kita pasang fleksibelnya lor. Cetuk. Ini apanya? Baterai. Cetuk. Terus ditekan power on. Karo maca bismillah. Cas lho, ada di cas no. Cas. Urip ora? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini urip lho. Nah, nek urip lagi di flash. Nah, sekarang di flash dulu ya. Ini urip. Kita proses flashing ya. Tak geser ke sini biar tahu prosesnya flashing. Nah, ini. Flashing. Nah, flashnya kita pakai Odin. Kita flash pakai Odin. Nah, siapkan dulu. Tata dulu di sini. Nah, ini infonya. Kita ambil kabelnya.
Kita colok dulu kabelnya lur, colok jeleng. Nah, bunyi toh glunding, berarti connect. Bunyi glunding no connect, ora bunyi ora connect, berarti ora pas, ora urip nek ora bunyi. Sekarang kita siapkan Odin untuk flashing ya, file Odin. Nah, kita flashing dulu, kita siapkan filenya. Kita filenya pakai binary berapa? Oh, 4 aja, kasih yang binary 4, Samsung firmware A546 binary 4. AP kita masukkan, terus BL kita masukkan, terus CP kita masukkan, terus CSC kita masukkan. Oke, terus non flash centang, terus start twing. Nah, ini flashing lur. Nah, ini proses flashing. Kita tunggu proses flashing berjalan. Jalan ke flashing lagi, melaku regeno lur. Tunggu karo ngopi. Siapkan kopi hitam. Kopi hitam ready. Ini kopinya. Kopi ini proses berjalan flashingnya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Iya isine lur sing bosok, sing amoh iki. Kok nge-flash loro? Batune laptop habis, mati. Tetap nyala dia, tetap nyala, download mode. Bisa dilanjut lagi, di flash lagi, jangan khawatir. Oke, itu kan masih jalan itu. Masih jalan. Nah. Sampai mentok ini lur, mentok kok ini lur, sampai mentok sini, nanti dia booting. Super dapat separuh ya. Sampai super nanti, terus prism optik, terus warna hijau pas, itu udah selesai. Kok ini nanti file merah, berarti gagal, ada yang salah filenya gitu. Yuk, super berjalan dikit lagi. Super prism optic charge. Silahkan yang mau kirim untuk kerusakan yang sama untuk seri-seri A, A33, A35, A54, A53 yang dengan ciri-ciri kerusakan seperti itu,
hang logo, di cas bisa, di flash nggak mau, itu internalnya bermasalah. Insya Allah bisa jadi normal kembali, tidak ada kendala. Kita usahakan lur bolo. Serdata bolo, meh sampai bolo. Tinggal sak cerit bolo. Nih, iya sak cerit kene meh sampai, kene ya meh sampai. Hampir selesai. Kalau file ngulang, kalau pas selesai. Nah, prism dikit lagi, optik reset pas. Nah, ini udah selesai. Ini reboot ya. Reboot, kita tunggu dia. Nah, kita tunggu dia loading. Rotok suwi biasanya lor. Entah ini beberapa menit. Biasanya Android-nya engko hilang, terus kini dadi Samsung cilik. Kalau enggak minta web data 1 kali itu. Nah, hilang toh. Nah, nenek kene wis hilang, udah hilang ini. Jadi Samsung sini, enggak ada Androidnya, enggak ada. Nah, ini menandakan sudah mau persiapan booting. Dari CPU sudah kerja, ke internal sudah dikenali, sudah kembali bagus, dan dia bisa booting, proses booting ke menu ini ya. Nah, ini tunggu saja, tidak penasaran. Untuk pengerjaan mungkin ya sekitar 1 jam ya, 1 jam. Kalau kita stok IC-nya hanya 256, yang 128 tidak ada, maksimal 256 GB. Bagi follower saya yang punya kasus kerusakan seperti ini, bisa WA di nomor di profil, atau bisa komen ya. Insya Allah kita bisa mengerjakan ya lur bolo. Ini 1 bulan ini sudah banyak yang masuk. Udah dari dulu di seri A, mungkin 1 tahun yang lalu sudah ada yang bermasalah seperti ini. Kita tunggu booting. Kalau Samsungnya sudah kecil, kita menunggu proses ke menu pilihan bahasa. Nanti ada gambar 4 titik keluar lur. Enek bal papat munyer-munyer nih gini. War. Entah ini loading. Sinkronisasi. Ini lah karo ngopi ya kecut lur, ngopi sih. Kita tunggu lur, sabar lur. Nah, balik papat munyer itu tanda-tanda baik. Pilihan bahasa daerah, oke. Nah, kita tinggal pilih bahasanya. Ayo suwi. Ya di sini ya retak. Ayolah Ki, jangan lama-lama Ki. Memulai. Wah, ditunggu. Jangan satset lur. Setuju.
Ini LCD-nya memang dari pengirim sudah retak lur. Jadi ya memang seperti ini. Ini memang seperti ini ya prosesnya, agak ada jeda yang lewati saja, pokoknya dilewati lur. Tunggu beberapa saat. Ayolah, keluar-keluarlah, jangan lama-lama. Jangan salin. Berikutnya terus setuju, lewati saja. Silahkan tunggu. Yo, santai nih. Berikutnya lainnya setuju, selesai. Nah, oke. Nah, ini nomor apa itu, emailnya kan masih belum ada, masih dinyimpan di dalam sini ya. Nanti kita kembalikan. Nah, ini kan masih belum ada, jadi nanti kita kembalikan ya, kita kembalikan keluar sendiri nanti. Nah, ini kan belum ada. Nah, nanti kita kembalikan, kita backup dulu chipnya ini. Nah, datanya email di sini ya lur. Kita kembalikan dulu, nanti kalau sudah kembali baru kembali lagi, maksudnya email bawaan dosbook, bawaan aslinya kembali lagi. Ini kan belum ada. Nah ini kan masih keluar SN saja ya, belum balik ya. Nah, nih ya, belum ada. Oke, selanjutnya kita proses backup dulu lur ini, terus nanti kita proses masukkan ini lewat USB saja. Oke, seperti itu prosesnya. Nanti kalau sudah jadi saya lanjutkan record lagi ya. Oke, sudah kita restore lur guys, abangku. Sekarang kita bisa cek nomor emailnya ya. Sekarang sudah keluar, jadi kita restore lewat USB saja ya. Jadi aslinya ini sesuai bawaan ya. IC bawaannya itu kan masih bisa kebaca di program, di box, di alat ya, pakai IC cetak ini lor ya, di programnya kayak soket-soket itu pokoknya semeruit dadi enak lor. Nah, ini sekarang kita cek, yang di sini sudah keluar. Tapi nanti ini SN-nya kan masih ngacau, nomor serial ya, nomor serial masih belum sama ya, masih ngacak ya. Ini harus di reset dulu loh. Kita reset dulu, set data pabrik ya. Nah, ini di reset data pabrik, hapus semua. Nah, nanti kita tunggu sampai booting selesai. Nah, biar muncul erasing biasanya. Nah, menghapus bahasa Inggrisnya erasing. Itu seperti itu, kita tunggu aja loading lagi dia. Kita tunggu proses loading Samsung lagi. Samsung Galaxy A54.
Waduh, atek aku. Kalau nggak di reset ya nggak maleh, tadi masih ngacak lur. Filenya tadi ini lur, filenya yang di backup tadi ada 3 nih, filenya ada 3 ini lur. Nih ya, harus di restore lagi lur. Ada UFS, ada SCC, ada CP ya, biar balik. Oke, seperti itu lur. Nah, masih nunggu loading ini, dan yang sat-sat ya. Kalau sudah diganti, sudah normal lagi, awet lagi, sudah nggak ada bug, ini bebas update sampai last version, nggak ada masalah lor. Mulai sekarang kita setup lagi biar nomor serinya tidak ngacak lor. Setujui semua. Lewati saja. Berikutnya lainnya terus setuju. Oke. Silahkan tunggu. Nunggu aja lah. Yuk. Oke, selesai. Sekarang boleh dicek. Nanti tunggu dulu. Si mikir sinkron. Nah, wes. Loading, kita cek nomor serinya sekarang. Nah, tentang telepon. Yuk. Gak ada. Nah, sekarang sudah normal lur, tidak ngacak lur. Nah, ini sesuai bawaan orinya. Nah, dicek di sini juga sama persis ya. Ini sudah tidak ada bug, semuanya normal lur ya. Nah, semuanya normal, tidak ada bug ya. Semua kamera, video ya. Kalau penggantian IC internal itu seperti itu. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah ini mesinnya tadi, pengirim dari follower Sidoarjo, Mas Leon. Nah, Sidoarjo lur. Nah ini IC-nya. KM 8F. Oke Bangko, thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe.